Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya di sini Muhammad Sofi, NIM 181044173. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan review dari artikel penerapan just in time pada industri fashion sebagai penjaminan kualitas atau kualitas assurance. Nah, untuk yang pertama, mengapa peneliti mengangkat fenomena ini? Penelitian ini diangkat karena untuk mengetahui apakah sistem just in time dapat diterapkan pada industri busana dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang lebih baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses bahan baku, pengerjaan proses produksi, hingga barang tersebut sampai di tangan konsumen. Untuk penerapan sistem just in time pada industri busana penting untuk dilakukan dengan tujuan pencapaian efektivitas dan efisiensi produksi. Proses produksi dalam industri busana mempunyai prasyarat kondisi yang mendukung untuk penerapan just in time. Sebab mempunyai komponen mesin, serangkaian proses tahapan produksi atau flowchart, dan mempunyai standar kualitas produksi. Mempunyai persediaan atau inventory yang menumpuk akan menyebabkan ketidakefisiensian. Karena perubahan dasar mode yang selalu terjadi setiap saat, sehingga perusahaan tidak dapat memproduksi pakaian dengan mode yang sama dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk yang kedua di sini yaitu supply chain management. Di sini ada dua perbedaan sistem dasar, yaitu yang pertama push system dan pull system. Push system terjadi saat perusahaan dapat memproduksi barang dalam jumlah besar yang mencapai economic of scale, yang nantinya akan didistribusikan kepada konsumen. Sedangkan pull system terjadi saat perusahaan menginginkan tingkat efisiensi yang tinggi. Perusahaan tidak memproduksi barang atau jasa sampai terjadi pesanan konsumen terhadap produk perusahaan. Dengan kata lain, pull system menghendaki produksi barang atau jasa dengan penambahan nilai suatu produk terjadi saat permintaan konsumen sudah ada. Sehingga perusahaan tidak memerlukan persediaan atau inventory. Sistem tarik pull dimulai dari perkiraan tingkat output yang akan diperlukan. Kemudian ditarik ke belakang untuk menentukan berapa barang yang diproduksi, kebutuhan bahan baku, sumber daya yang diperlukan, serta kebutuhan tenaga kerjanya. Konsep sistem tarik inilah yang menjadi dasar penerapan just in time. Nah, untuk yang ketiga di sini, mengapa harus just in time? Sebab sistem just in time berusaha menghilangkan segala pemborosan dan segala sesuatu yang tidak memberi nilai tambah dengan menyediakan sumber daya pada tempat dan waktu yang tepat. Sistem ini akan mengakibatkan persediaan lebih sedikit, jumlah pekerja lebih sedikit, dan biaya produksi yang lebih rendah, serta produk dapat diserahkan ke pelanggan tepat waktu. Kualitas yang sangat tinggi merupakan hasil dari suatu sistem pengendalian mutu yang sangat baik. Pengendalian kualitas dilakukan sejak bahan baku diperoleh perusahaan dari supplier, kemudian melewati tahapan proses produksi dan menjadi bahan jadi yang siap didistribusikan kepada konsumen. Nah, untuk yang keempat di sini, bagaimana just in time meningkatkan kualitas produk. Di sini, proses produksi dimulai dengan adanya informasi, order atau pesanan dari konsumen yang disampaikan kepada bagian pemasaran. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pesanan bahan baku atau material kepada supplier. Dan dalam sistem just in time di sini, industri busana, pihak supplier harus mempunyai kesiapan dalam menerima pesanan perusahaan, baik kesiapan dalam hal jenis bahan baku, yaitu kain, maupun jumlah bahan baku yang diperlukan. Supplier harus memenuhi order sesuai informasi atau right information, sesuai jenis bahan baku yang diperlukan atau right thing, dan tepat waktu saat dibutuhkan atau right time. Setelah bahan baku dikirim, pengawasan kualitas dilakukan untuk menghindari kerusakan bahan baku. Kemudian, sampling dibuat dan dikirimkan kepada bagian produksi sebelum nantinya dibuat produksi nyatanya. Sampling ini sangat penting
karena sampel yang dihasilkan merupakan standar produk yang akan dibuat. Oleh karenanya, kontrol kualitas sangat diperhatikan. Setelah mendapat persetujuan dari produksi, maka produksi segera dilakukan untuk menghasilkan produksi yang tepat waktu kepada konsumen. Di setiap bagian produksi, yaitu marking, cutting, sewing, dan finishing, pengawasan kualitas dilakukan terus-menerus dengan implikasi setiap pekerja ahli di bidangnya, sehingga tidak ada hasil produksi yang gagal atau rusak. Setiap pekerja bertanggung jawab pada proses produksi yang dikerjakannya, karena kesalahan yang terjadi akan mengakibatkan pengulangan, membuat pekerja lain dalam proses produksi selanjutnya menunggu lebih lama, dan menunda pengiriman pesanan kepada konsumen tepat pada waktunya. Selain itu, membuat kesalahan dalam proses produksi akan berdampak pada pemborosan barang persediaan, sehingga meminimalkan kesalahan adalah suatu keharusan. Nah, untuk yang kelima di sini, apa hasil dari penelitian artikel ini? Dari penelitian ini didapat ketika perusahaan industri busana menerapkan sistem just in time. Namun, untuk mencapai keberhasilan dalam just in time, dibutuhkan implementasi dan komitmen yang baik pada setiap bagian produksi. Setiap bagian dalam proses produksi, termasuk pekerja dan mesin produksi, harus selalu dalam keadaan siap untuk dipakai dan berproduksi. Karena kepuasan konsumen adalah hal yang sangat menentukan baik tidaknya kinerja perusahaan dalam mengimplementasikan sistem just in time ini. Apalagi dengan selalu berkembangnya mode pakaian dalam industri ini, yang membuat perusahaan harus selalu siap mengantisipasi perubahan mode. Hal lain adalah adanya hubungan yang baik, kuat, dan saling menguntungkan antara supplier dan perusahaan, sehingga pengiriman pesanan bahan baku atau kain di sini dapat dilakukan tepat waktu dan memenuhi standar bahan baku yang disyaratkan. Dalam hal ini, supplier dianggap sebagai mitra kerja lebih daripada hubungan supplier itu sendiri. Akhirnya, jika setiap bagian merasa sebagai komponen penting dalam sistem just in time dan terpaut hubungan suatu sama lain, maka perwujudan just in time sebagai penjaminan mutu pada industri busana akan tercapai. Contoh layout sel manufaktur untuk perusahaan dengan sistem tradisional seperti yang ada di gambar. Sedangkan contoh layout sel manufaktur untuk perusahaan dengan sistem just in time seperti gambar berikut ini. Jadi, dari kedua layout di atas, layout pada sistem tradisional, tiap produk mengalami satu proses di setiap departemennya. Dan setiap departemen memproses lebih dari satu jenis produk. Sedangkan, layout dari sistem just in time, setiap produk diproses melalui selnya sendiri. Semua mesin yang diperlukan untuk memproses tiap produk ditempatkan dalam sel tersebut. Setiap sel diperuntukkan memproduksi satu macam produk atau satu sub perakitan saja. Nah, mungkin sekian video artikel pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.